saudara-saudara sekalian, senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dalam tayangan N153 episode ketiga ini. Tema yang kita angkat pada saat ini adalah deklarasikan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan satu hari lagi di mana kami boleh merasakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati yang baik, tanah yang baik, sebagai tanah yang baik, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan itu boleh bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sesembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah hanya Engkau saja yang diberitakan, hanya Engkau yang semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 2-5. Bacaan kita saat ini mengisahkan bagaimana Tuhan mengatasi kekacauan yang terjadi pada kisah awal dunia. Tapi tunggu sebentar, mengapa bacaannya dimulai pada ayat kedua? Mengapa tidak dari ayat pertama? Di ayat pertama, di kisah ayat pertama ini diyakini oleh para teolog terjadi rentang waktu yang sangat luar biasa lama untuk tiba sampai pada ayat kedua. Dan saya tidak dalam rangka mengajak Anda untuk bernapak tilas pada kisah penciptaan ini. Dan juga ada yang mengatakan bahwa keadaan bumi di kisah ayat 2 ini terjadi sehubungan terjadinya kisah pada Yesaya 24 ayat 12 yang mengatakan bahwa bintang timur putra fajar dipecahkan dan jatuh ke bumi sehingga menyebabkan kekacau balauan yang terjadi. Dan ini juga tidak dibahas pada saat ini karena itu memerlukan kajian yang mendalam yang melebihi durasi N153. Saat ini kita akan masuk ke dalam dimensi lain di mana kita akan melihat bagaimana Allah menyikapi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Elohim, Mirafetes, Adonai, Hamohim. Ayat 2 mengisahkan bagaimana bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahasa Ibrani tidak memiliki bentuk pola yang baku seperti bahasa Indonesia, yaitu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Tetapi apa yang menjadi penekanan dalam sebuah kalimat itu ditempatkan pada awal kalimat. Dan melayang-layang diartikan sebagai pergerakan dari satu titik kepada titik yang lain dengan memeriksa atau melihat keadaan. Dan didapati keadaan bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi sebagai terjemahan bebas dapat dikatakan bahwa Tuhan melihat bumi belum berbentuk dan belum bersinergi dengan teratur. Yang ada hanya kehampaan, kekosongan, dan ketidakjelasan yang beraroma kuburan. Dan melihat itu semua, karena hal itu semua, dia harus melakukan sesuatu supaya semuanya bersinergi dengan jelas untuk menggenapi visinya. Kemudian apa yang dia lakukan? Karena dia maha kuasa, maka saat dia berfirman terjadilah sesuatu. Yang harus diingat adalah dia maha kuasa. Dia sanggup dengan sangat mudah mengadakan atau menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada, termasuk menjadikan dirinya sebagai manusia yang ada di bumi, tetapi dia tetap eksis di sorga sebagai Allah, karena dia adalah Allah yang maha hadir. Wow, kita terlalu jauh melangkah. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi, apa yang Tuhan lakukan untuk mengatasi sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Mari kita lihat urutannya ya.
Jadi tindakan Allah dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan kehendaknya adalah pertama, berfirman. Kedua, menciptakan terang. Ketiga, memisahkan terang dari gelap dan menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadi ada 4 langkah yang dilakukan oleh Tuhan. Impartasi apakah yang dapat kita ambil dari kisah ini sehingga menjadi rema dalam hidup kita? Bukankah saat ini kita juga mengalami kondisi global yang mencerminkan ayat 2 tadi? Pandemi ini membuat kita dunia seolah-olah bergerak turun kepada kematian dan Tuhan tidak berbuat apa-apa di atas segala peristiwa ini. Namun puji Tuhan, Allah kita Allah yang tidak pernah tertidur. Dia selalu mengawasi dan segala sesuatu di bawah kendalinya. Mari kita teladani apa yang Dia berikan untuk menghadapi kekacauan yang ada. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan ini harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus pun memberikan teladan yang sama dalam hal ini. Sebagai contoh dalam menghadapi ketidakjelasan di pandemi ini, kita dapat memperkatakan Roma 8 ayat 28. Ayo yang hafal, kita perkatakan bersama-sama. Walaupun saya tidak mendengarnya, tapi secara iman saya yakin kita memperkatakannya bersama-sama. Mari, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, Anda luar biasa. Haleluya, luar biasa. Untuk dapat memperkatakan firman Tuhan, kita harus mengoleksi sebanyak firman Tuhan di dalam hati kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membaca firman Tuhan. Jika kita konsisten membaca minimal 3 pasal setiap harinya, maka kita akan menyelesaikan satu kitab itu sebanyak 66 kitab di dalamnya dalam 1 tahun. Mengapa kita harus membaca Alkitab? Kita dapat mengetahui secara kesinambungan dari Kejadian sampai Wahyu dan bahwa secara global kita mengetahui kisah yang terdapat dalam Alkitab sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang memakai ilmu cocok logi. Semua itu tentunya harus dilakukan di bawah pimpinan Roh Kudus. Beberapa survei mengatakan bahwa Alkitab memuat ribuan janji Allah. Bahkan ada 365 kata jangan takut. Jadi setiap harinya kita dapat mengklaim janji Allah dan kekuatan dari kata jangan takut. Bahkan buku yang saya baca ini salah satu koleksi saya mengatakan setidaknya ada 891 janji Allah. Jadi mulai sekarang deklarasikan firman Tuhan menghadapi ketidakjelasan dalam pandemi ini. Deklarasikan firman Tuhan. Di dalam kemahakuasaannya, Tuhan hanya perlu berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Mengapa harus terang dulu? Mengapa bukan hewan, tumbuhan, bulan, bintang, atau manusia? Karena terang membuat pandangan kita jelas. Saat kita memperkatakan firman Tuhan, terang Tuhan itu turun atas hidup kita, menyinari kehidupan kita, sehingga kita dapat melihat dan mengerti dengan jelas apa kehendak Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Terang Tuhan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa dan menghilangkan sikap abu-abu kita. Kita harus memberikan label yang jelas kepada dosa. Dosa adalah dosa, tidak ada dosa hitam, tidak ada dosa putih. Ini adalah tindakan memisahkan terang dan gelap. Bukankah kita anak-anak terang? Bukankah kita anak-anak siang? Ini juga tindakan menamakan kegelapan adalah dosa. Sebagai anak-anak terang dan anak-anak siang, kita mulai bersyukur daripada mengeluh. Kita mulai menjaga iman kita dengan membaca dan memperkatakan firman Tuhan sesuai dengan Roma 10 ayat 17 yang mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan.
Masa pandemi ini menjadi seakan tahun Sabat bagi kita, hari perhentian di mana kita mengkhususkan diri semakin dekat kepada Tuhan. Kita memiliki lebih banyak waktu untuk Tuhan dan keluarga. Hari pertama penciptaan dimulai Tuhan dengan menciptakan terang, dan hari-hari selanjutnya dimulai proses penciptaan dengan mempersiapkan kondisi untuk kehadiran manusia sebagai ciptaan tertinggi dari Tuhan yang akan menerima delegasi dari Tuhan, tanggung jawab untuk mengelola bumi. Jadi, nikmatilah hari-hari ini sebagai saat di mana kita mempersiapkan diri kita untuk tugas yang akan diberikan Tuhan kepada kita bila saatnya tiba. Isilah hari-hari ini dengan membaca firman Tuhan lebih intens, bersaat teduh dengannya, memperkatakan firman Tuhan. Jangan pernah mengeluh lagi. Jangan pernah berkeluh kesah bahwa seolah-olah keadaan ini lebih besar daripada Tuhan kita. Stop lakukan itu dan deklarasikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Ajar kami mulai saat ini untuk melihat segala sesuatu dalam terang firman-Mu sehingga kami tidak kehilangan visi yang Engkau berikan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan tidak mengeluh. Ajar kami selalu untuk mendeklarasikan firman-Mu karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Jika Anda memiliki pergumulan hidup yang ingin didoakan, Anda dapat mengirimkannya melalui WA ke 0812 821 99892. Dan jika Anda belum tergabung dalam kelompok sel, saya mengundang Anda untuk bergabung dalam kelompok sel N153. Dan untuk keterangan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi WA nomor 0812 821 99892. Dapatkan e-gift menarik dengan mengirimkan kata "Saya berkomitmen membaca Alkitab setiap hari" ke nomor 0812 821 99892. Haleluya. Sebagai penutup, izinkan saya untuk mengingatkan Anda supaya tidak lupa untuk mengklik gambar lonceng dan gambar jempol dan tulisan subscribe supaya Anda tidak tertinggal untuk mendapatkan notifikasi dari N153. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.